Halo Sobat Berani Mikir, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus berani berpikir untuk kemajuan peradaban. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu mengenai mengapa gerakan pacaran itu semakin marak, bahkan anak SD saja sudah panggil ayah bunda. Apa yang menyebabkan terjadi hal seperti itu? Kalau kita melihat remaja usia SMA ataupun yang sudah kuliah ataupun orang dewasa melakukan pacaran, sepertinya hal yang biasa dan lumrah. Namun di zaman modern ini justru kita dapati kecil-kecil sudah pacaran. Jadi anak SD saja, bahkan usia TK saja sudah pacaran. Dan tentunya ini meresahkan kita semua karena pacaran ini adalah sebagai sebuah gerakan, ya, gerakan budaya dan ideologis yang ada hubung kaitannya dengan paham romantisisme yang berkembang di abad 18. Pada waktu itu berawal populer di Eropa Barat, yaitu di Jerman, Prancis, dan Inggris, dipopulerkan melalui puisi, drama, opera. Yang paling terkenal yaitu cinta tragis Romeo and Juliet, kemudian kisah cinta Tristan dan Isolde. Dan ternyata paham romantisisme ini mulai juga mendominasi mindset ya daripada anak-anak muda di zaman modern ini, karena begitu dipopulerkan baik melalui film-film. Kamu tahu, nama jalan ini sudah aku ganti. Apa namanya? Jalan Milea. Oh, lebih tepatnya Jalan Milea dan Dilan. Film-film yang ada di Hollywood, Bollywood, dan drakor. Bahkan ada juga musik-musik romantis yang mendukung itu semua. Memang sebagai sebuah bisnis, ini adalah bisnis yang luar biasa ya terkait komersialisasi cinta ini. Namun ada hal yang kita tidak sadari, bahwasanya ketika anak-anak kita melakukan pacaran tanpa sebuah konsep yang jelas, tanpa sebuah komitmen, tanpa sebuah tanggung jawab, ini sama saja kita menunggu tsunami datang kepada kita dan menggulung tunas-tunas bangsa yang menjadi harapan masa depan. Oleh karenanya, mari kita akan bahas ke depan apa yang menjadi penyebab gerakan pacaran semakin marak di zaman modern ini. Oke, tadi kita sudah bahas bahwasanya ternyata gerakan pacaran ini ada hubung kaitannya dengan paham romantisisme yang berkembang mulai di abad 18 dan ternyata mulai mendominasi pikiran remaja khususnya di zaman modern ini, sehingga mereka memiliki konsep terkait relasi antara laki-laki dan perempuan. Lalu pertanyaannya, mengapa justru hari ini anak-anak kecil sudah pacaran? Tadi usia SD tadi. Ini setidaknya ada 3 penyebabnya, yaitu di dalam hubungan sebuah relasi. Yang pertama, tidak hadirnya sosok hierarkis. Karena Allah mendesain bahwasanya hasrat seksualitas tidak akan teraktivasi dalam relasi yang hierarkis. Namun, justru ketika ada sebuah relasi yang sifatnya equal, sejajar, katakan antara anak SD laki-laki berelasi dengan anak SD perempuan, kemudian di situ sering tidak hadir sosok hierarkis ya, katakan gurunya sering tidak hadir di situ, kemudian membiarkan mereka berkomunikasi secara intens, secara lebih lanjut. Jadi sebenarnya ini justru ada sebuah konsekuensi yang dihadapi. Mengapa? Karena di zaman ini dengan semakin sibuknya para orang tua, ada kebutuhan terkait physical proximity atau kedekatan bonding secara fisik yang tidak tercukupi, yang tidak didapatkan oleh anak-anak. Sehingga seharusnya anak itu mendapatkan kebutuhan bonding, physical proximity, misalkan contohnya dia melihat orang tuanya, kemudian berkomunikasi, memeluk orang tuanya, menciumi bau orang tuanya. Jadi bonding secara fisik itu ada. Namun ketika justru kebutuhan bonding itu tidak tercukupi, kemudian ada hubungan yang equal, yang setara, dan tidak hadir sosok hierarkis di situ, maka aktivitas seksualitasnya teraktivasi ketika mereka melakukan komunikasi yang dilakukan oleh teman sebaya. Sehingga ketika anak-anak kecil sudah pacaran, termasuk remaja sudah pacaran, itu menjadi pertanda bahwasanya ada kekosongan bonding berkenaan dengan physical proximity yang tidak didapati dari orang tuanya. Dan ini memang harus dicukupi. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan
untuk sameness ya, untuk sama seperti orang tuanya. Jadi ada kalanya anak-anak itu ada masa ingin menjadikan orang tuanya itu sebagai contoh, sebagai panutannya. Sehingga dia mengikuti cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara berdandannya, dan hal-hal lain. Namun ketika orang tua justru hadir tidak mampu memberikan suri teladan, tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka ketika anak-anak itu melakukan relasi dengan teman sebayanya, kemudian teman sebayanya itu menjadi panutan dia, apa yang terjadi? Ketika teman-temannya pacaran, maka dia akan berkiblat kepada teman-temannya itu dan dia pun akan pacaran. Ketika teman-temannya itu melakukan hunting sex before marriage, maka dia juga akan melakukannya. Ini terkait kebutuhan sameness ya, terkait kebutuhan ingin sama seperti teman sebayanya yang seharusnya kebutuhan suri toladan ataupun contoh itu harus dicukupkan pada orang tuanya, tetapi justru itu tidak didapatkan dari orang tuanya. Oleh karenanya, mengapa gerakan pacaran itu semakin marak ya, bukan hanya di kalangan remaja, bahkan anak-anak SD saja sudah pacaran. Ini terkait dengan sosok hierarkis yang tidak hadir dalam sebuah relasi, yang justru ada resiko terlalu dini kita membiarkan anak-anak kita untuk melakukan komunikasi tanpa pengawasan daripada sosok hierarkis. Memang betul ya, namanya anak-anak juga makhluk sosial yang butuh berinteraksi. Namun sebenarnya kebutuhan akan interaksi, akan bonding itu yang paling utama dan terutama itu adalah dicukupi dari orang tuanya, bukan dari teman sebayanya. Karena anak-anak itu belum memiliki bekal yang cukup, baik secara reasoning, ya, secara pemikiran, kemudian tidak mengerti juga sebab akibat tanggung jawab atau komitmen dari sebuah hubungan. Itulah yang menyebabkan mengapa gerakan pacaran itu semakin marak ya di zaman modern ini. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah sampaikan juga berkenaan dengan physical proximity, di mana kebutuhan bonding akan kebutuhan berdekatan secara fisik ini justru tidak dipenuhi secara cukup dari orang tuanya, dan orang tua tidak menjadi panutan daripada sang anak. Dan kalau kita membahas paham romantisisme ini memiliki pandangan-pandangan yang keliru ya terkait sebuah relasi. Oleh karenanya kita akan bongkar paham romantisisme ini. Yang pertama, dalam paham romantisisme memandang bahwasanya yang namanya pasangan itu adalah belahan jiwa, soulmate. Jadi dia begitu sempurna sehingga mengetahui apa yang menjadi pikiran kita tanpa kita perlu menyampaikan kepada pasangan kita. Nah, itulah yang membuat akhirnya di dalam sebuah relasi ada sebuah ekspektasi yang tidak rasional yang ingin dicukupi atau yang ingin direalisasikan dalam sebuah hubungan. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya pasangan itu sempurna dan tidak ada yang namanya pasangan itu mengetahui secara persis apa yang kita butuhkan. Justru paham romantisisme yang memandang bahwasanya pasangan itu harus sempurna itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, pemahaman romantisme yaitu pemujaan penuh terhadap pasangan. Bahwasanya bentuk cinta itu adalah kita mengikuti apa yang menjadi keinginan pasangan kita. Sehingga ketika ada intimidasi ataupun ada paksaan ya, peer pressure daripada pasangan tadi yang meminta melakukan hubungan seks di luar nikah, maka dia tidak mampu menolaknya. Karena ini adalah terpengaruh daripada paham romantisisme yang memandang bahwa pemujaan penuh terhadap pasangan adalah bentuk daripada cinta sejati. Kemudian yang selanjutnya, paham romantisisme juga berpandangan bahwasanya yang namanya dalam hubungan percintaan atau dalam sebuah relasi itu tidak perlu yang namanya konflik. Konflik itu bagian daripada memudarnya cinta. Padahal tidak seperti itu. Justru dalam sebuah relasi, konflik itu sangat dimungkinkan dan itu akan menjadi sehat selama ada komunikasi, ada keterbukaan, dan ada sikap saling menghargai dan penerimaan secara terus-menerus sehingga kita lebih mengenal karakter pasangan kita. Kemudian pandangan yang keliru terkait paham romantisisme memandang bahwasanya pernikahan itu adalah sebagai wadah atau ajang untuk mengeksploitasi hasrat seksualitas. Ya, sehingga banyak sekali pernikahan yang berujung pada perceraian karena memandang
ya menikah itu adalah untuk menghalalkan seksualitas. Padahal pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan ini bicara proyek jangka panjang antara dua individu yang berbeda, dan di situ dibutuhkan pembelajaran dan kemampuan untuk menangani perbedaan. Jadi walaupun berbeda, bagaimana bisa bertumbuh bersama dalam perbedaan dan menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga ini sebuah mindset yang harus kita renovasi, yang harus kita ubah gitu. Karena alih-alih kita menunggu pasangan ini itu sempurna, kita harus menyadari bahwasanya tidak ada pasangan yang sempurna. Oleh karenanya, bagaimana kita selalu belajar bertumbuh bersama dengan pasangan, ada sebuah penerimaan baik kekurangan dan kelebihan dan pengenalan secara terus-menerus, dan kita sadari ini adalah bukan klimaks daripada perasaan, dan pernikahan itu bukanlah puncak kebahagiaan, namun ini adalah awal dari pekerjaan cinta yang sesungguhnya. Oleh karenanya di dalam menjalin relasi itu dibutuhkan logika, dibutuhkan rasionalitas, dan dibutuhkan ilmu, bukan hanya berbasis perasaan. Terus berani berpikir untuk kemajuan peradaban.